Assalamualaikum Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada guru kelas MI. Perkenalkan, saya Yulianti, mahasiswa GKMI batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 2540413175. Pada hari ini, Kamis 15 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Miss Elshifa Jagakarsa, Jakarta Selatan, kelas 5 dengan materi kalimat efektif. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Ya, siapa yang menyiapkan? Wais. Iya, Wais boleh maju ke depan. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Wais. Ya, apa kabar semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semuanya masih pada semangat? Ya, sebelum belajar, Ibu absen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Abdillah Aksa Alziad hadir. Abdul Rahman Lutfi hadir. Adiba Nurul Husna. Oh, nggak masuk. Pulang ya tadi ya. Alaya Rafanda tidak masuk. Kenapa? Alta Fariha Al Baihaqi, Akila Asyaleha, Arkan Dianda Safaras, Ashila Sifa Saukia, Azam Kutbi Zayan, Fawas Nur Syabani, Hiban Faik Al Mahmud, Haura Aidin Sania, Muhammad Al Kazam, Muhammad Uwais Al Korni, Naura Aznia Liba, Putra Ahmad Al Maher, Rahel Salma Diafri, Rafaldo Ragil, Sabrina Farah Waida, Syakila Zafran Hidayat, Sidnai Amira. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Bisa semua? Bisa. Sabang sampai Merauke, bergerak pulau-pulau, menyambut menjadi satu Indonesia.
Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menunjuk tanah airku Indonesia. Ya, semoga dengan lagunya nasional kamu semakin cinta kepada tanah air Indonesia. Oke, sebelum kita memulai pelajaran supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya seperti lagu pelangi. Tangannya ke samping, tangannya ke samping, tangannya ke depan, digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, sudah semangat semua buat belajar? Kita review dulu. Kemarin kamu sudah mempelajari pelajaran apa? Ada cerita inspiratif, makna idiom, dan makna konotasi denotasi. Makna konotasi apa? Makna konotasi Tautan pikiran yang memiliki Iya. Wais, apa makna konotasi? Tautan pikiran yang memiliki nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Iya, tautan atau pikiran seseorang yang memiliki nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Jadi ada konotasi yang baik, ada juga konotasi yang negatif atau yang buruk. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kalimat efektif. Ada yang tahu apa itu kalimat efektif? Coba Akila, apa itu kalimat efektif? Kalimat yang disusun menggunakan kata-kata baku. Coba Siva, apa itu kalimat efektif? Kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah bahasa yang berlaku hingga mudah dipahami orang lain. Ada lagi siapa yang tahu kalimat efektif? Ziad, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah bahasa yang berlaku sehingga mudah dipahami orang lain. Kalimat efektif, ya, kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku sehingga dapat dipahami orang lain. Ada yang tahu contoh dari kalimat efektif? Aura tahu? Contoh kalimat efektif? Contohnya, ibu-ibu diharapkan datang ke seminar pada Kamis 5 Desember 2020. Ibu-ibu diharapkan datang ke seminar pada Kamis 5 Desember 2024. Nah, sekarang kita lihat apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif dalam teks informatif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan kata-kata baku, tanda baca, dan hurufnya juga harus ditulis dengan tepat. Maksudnya hurufnya juga harus ditulis dengan tepat seperti apa? Contohnya dari tanda bacanya, kemudian hurufnya besar, huruf kecilnya, huruf kapital atau tidak, kemudian pemakaian pada huruf kapitalnya adanya di kata apa, itu semuanya harus jelas. Nah, pastikan juga tidak ada kata yang maknanya terulang, jadi tidak boleh ada kata-kata yang maknanya diulang-ulang. Contohnya adalah, kemudian merupakan, itu maknanya kan sama aja. Jadi namanya pemborosan kata karena maknanya diulang-ulang. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri kalimat efektif. Apa Maher? Kesepadanan struktur. Apa itu kesepadanan struktur, Lutfi?
struktur kalimatnya logis dan utuh. Minimal ada subjek dan predikat. Kemudian yang kedua, apa kan? Kehematan kata. Kehematan kata. Apa itu kehematan kata? Syakila? Tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan atau mubazir. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Aldo? Sejajaran. Iya, burung. Iben? Sejajaran. Kesejajaran. Artinya, bentuk kata yang digunakan dalam kalimat harus sejajar. Misalnya kata benda dengan kata benda, bukan kata benda dengan kata sifat. Kemudian yang keempat. Yang keempat apa lagi, Al-Qazam? Ketegasan makna. Ketegasan makna. Artinya, tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu. Kemudian yang kelima. Yang kelima, Fawas. Yang kelima, kelogisan. Kelogisan apa? Ide yang disampaikan dapat diterima akal sehat, kepaduan kalimat tidak bertele-tele dan gagasan mengalir lancar. Ya, ide yang disampaikan tidak dapat diterima akal sehat, kepaduan kalimat tidak bertele-tele dan gagasan mengalir lancar. Itu adalah ciri-ciri dari kalimat efektif. Nah, kita lihat kemudian ada contoh-contoh dari kalimat-kalimat tidak efektif. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang tidak efektif. Contoh nomor 1, Jiat. Ibu berharap datang ke seminar pada Kamis 5 Desember 2024. Ibu-ibu diharapkan datang ke seminar pada Kamis 5 Desember 2024. Nah, ini adalah termasuk salah satu kalimat yang tidak efektif. Mengapa kalimat ini tidak efektif? Ya, nanti kita bahas satu-satu. Mengapa kalimat ini kalimat tidak efektif? Yang kedua, para ibu-ibu diharapkan datang ke seminar pada Kamis 5 Desember 2024. Ini juga tidak efektif. Mengapa? Karena bermakna ganda. Apa yang ganda? Para dan ibu-ibu. Ibu-ibu sudah bermakna banyak. Para juga bermakna banyak. Jadi kalau para ibu-ibu maknanya sudah ganda. Kemudian yang ketiga, para ibu diharap datang ke seminar pada Kamis 5 Desember 2024. Ini adalah contoh kalimat efektif karena tidak ada makna ganda, kemudian penulisannya tepat, huruf kapital, tanda bacanya semuanya tepat. Maka ini adalah kalimat efektif. Ya, kita lanjutkan. Nah, tadi kan sudah ada tuh contohnya yang nomor 1. Mengapa kalimat yang nomor 1 itu bukan termasuk kalimat efektif? Ibu-ibu diharap datang ke seminar pada Kamis 2 Juni 2022. Mengapa tidak efektif? Karena Tidak huruf kapital. tidak huruf kapital pada Hari dan bulan. nama hari dan bulan. Kenapa? Karena penulisan nama hari dan bulan harus diawali huruf kapital. Kemudian ada apa lagi?
Ini tadi sudah dijawab oleh Siva. Para ibu-ibu diharap datang ke seminar pada Kamis 5 Desember 2024. Nah, ini tanggal, kemudian bulan, dan tahunnya sudah benar. Harinya sudah menggunakan huruf kapital, kemudian bulannya juga sudah menggunakan huruf kapital. Yang salah dengan apa? Para ibu-ibu. Kenapa para ibu-ibu salah? Karena maknanya sudah sama-sama banyak. Nah, tadi mengapa kalimat yang ketiga termasuk kalimat efektif? Contohnya apa? Para ibu diharap datang ke seminar pada Kamis 5 Desember 2024. Mengapa ini termasuk kalimat efektif? Karena kalimatnya disusun sesuai kaidah bahasa yang berlaku. Jadi sesuai kaidah bahasa yang berlaku dari huruf kapitalnya, kemudian tanda bacanya, kata baku dan tidak bakunya, kemudian tidak ada makna ganda atau makna yang ambigu. Semuanya yang ada pada kalimat nomor 3 adalah ciri-ciri dari kalimat efektifnya ada di situ. Maka kalimat tersebut termasuk kalimat efektif. Oke, dari sini paham? Ya. Kemudian ciri dari kalimat efektif itu juga ada yang namanya kata baku. Kata baku dan tidak baku kamu sudah tahu? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, terutama yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, jadi kalau kamu lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia mencari kata baku dan tidak baku, di situ ada semua. Kita lihat contohnya, contoh dari kata baku dan tidak baku. Kata baku dari apotek. Ini apotek kata baku. Biasanya kalau kamu menyebutnya apa? Apotik. Ternyata apotik itu bukan kata baku. Kata baku dari apotik adalah apotek. Kemudian yang kedua, analisa. Kata bakunya harusnya analisis. Kemudian kata baku dari atlet. Karena cabang olahraganya biasanya ada atletik, bukan atletik. Kemudian apa lagi? Nah, ini banyak yang sering salah pada kata baku. Apa itu? Sosial media. Harusnya media sosial. Jadi orang sering menyebutnya sosmed, sosial media. Padahal itu adalah kata tidak baku. Kata bakunya adalah kemudian ada lagi apa? Aktivitas. Harusnya aktivitas. Biasanya orang suka menulis dengan aktivitas menggunakan huruf F. Sebenarnya harusnya B. Ya. Nah, ini penggunaan kata baku biasanya ada pada pidato dan acara formal, kemudian dokumen resmi dan surat-surat resmi, karya ilmiah, dan buku pelajaran. Ya, dari sini ada yang mau bertanya? Sudah paham? Jadi kalau misalnya kamu disuruh mencari kata baku dan tidak baku, adanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau semuanya sudah tidak ada yang mau ditanyakan, semuanya sudah bisa, kita lanjut ke KPD. Ibu punya di sini soal, di sini ada semuanya kalimatnya tidak baku. Kamu tinggal jelaskan di sini, buat kata bakunya di bawahnya. Kamu tulis di sini nama dan kelasnya. Tadi sudah semuanya diselesaikan. Oke, sekarang kita simpulkan. Jadi dari kesimpulan dari kalimat efektif adalah kalimat yang
tersusun sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, jadi kalimat efektif itu harus memenuhi kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Itu ada huruf kapital, kemudian tanda baca. Apalagi harus kalimat efektif harus menggunakan bahasa baku. Iya, dari sini, nah karena kalian sudah belajar kalimat efektif, jadi dalam keseharian kalian, kamu sudah tahu nih supaya teman-temannya bisa lebih mengerti ucapan kamu. Jangan ada makna ganda, hindari ambigu, kemudian kamu juga bisa menggunakan bahasa baku. Kalau kamu menulis surat, kamu bisa juga gunakan kata-kata baku, kemudian kalimat efektif, tanda bacanya jangan lupa, ya. Ya, Maher. Tadi apa itu kalimat efektif? Lupa kan? Apa? Bahasa Indonesia. Kalimat yang ditulis dengan kata-kata baku, kemudian tanda baca dan hurufnya juga harus ditulis dengan tepat. Kemudian tadi ciri-ciri kalimat efektif ada apa aja? Pologisan, Siva? Ciri-ciri kalimat efektif tadi apa aja? Pologisan, kemudian kesepadanan struktur, apa lagi? Ketegasan makna, kebenaran ejaan dan kata. Semuanya sudah paham sampai di sini? Paham. Alhamdulillah. Kalau begitu kita akhiri saja pelajaran bahasa Indonesia hari ini, dan kamu bisa mengerjakan tugas di buku paket kamu halaman 75. 74, 75. Itu ada nomor 1 sampai nomor 8, ya. Iya, boleh dibuat PR. Ya, cukup sampai sekian. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapikan bukunya, kemudian kita berdoa. Nah, rapikan bukunya. Nah, duduk yang rapi semua. Oke, Wai, siap tangan lagi. Pulang. Sebelum kita pulang, mereka kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudaruka ma qaratu ardulahu ilayya inna hajati ilayhi. Iya, sudah. Oke, sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa esok hari.